Halo mahasiswa, berjumpa lagi di dalam ibadah online Kampus Connection. 11 bulan setengah tahun ini sudah berjalan di tahun 2025 ini. Sebagian dari kita sudah melewati masa ujian tengah semester, atau mungkin juga masih ada yang sedang ujian di bulan-bulan ini. Saya berdoa hikmat kepintaran dilimpahkan dalam kehidupan teman-teman semua dalam menghadapi masa-masa ini. Hari ini kita mau sama-sama belajar satu cara lain lagi untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Saya yakin relasi yang akrab dengan Tuhan memampukan kita untuk berjalan di dalam setiap musim kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar firman Tuhan ini seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Kami buka hati kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini dapat mengubah kehidupan kami dan memperbaiki perilaku kami sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang kami lakukan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tahun 2016 ada seorang anak berusia 10 tahun yang menjadi sorotan media-media di Indonesia. Nama anak tersebut adalah Arya Permana, seorang anak dengan bobot tubuh mencapai 192 kg. Usia 10 tahun dengan bobot tubuh yang mencapai 192. Dikatakan Arya ini kesulitan untuk bisa berjalan, bahkan nggak bisa pergi ke sekolah yang jaraknya sangat dekat dari rumahnya. Kondisi ini menyita perhatian dari publik. Dokter menyarankan untuk Arya melakukan perubahan pada pola makan dan pola kehidupannya. Arya dibantu oleh dokter-dokter yang ada, melalui serangkaian operasi, dan kemudian dia juga dibimbing oleh Aderai untuk membantunya memiliki tubuh yang bugar. Pada tahun 2018, sekitar 2 tahun kemudian, berat badannya sudah mencapai 100 kilo, hampir separuhnya. Dan pada saat diwawancara kembali tahun 2020 yang lalu, beratnya sudah mencapai 83 kg. Arya menjaga pola makannya dan rutin berolahraga sesuai dengan arahan dari sang mentor yaitu Aderai. Keluarganya pun bersyukur kalau dulu bahkan kesulitan untuk berjalan, sekarang dia sudah kembali bugar dengan hobinya yaitu bermain bola dan berenang. Arya pun tetap rutin melakukan olahraga, baik itu olahraga ringan di rumah setiap hari, ekstrakurikuler di sekolah, maupun juga olahraga bersama dengan teman-temannya. Disiplin berolahraga membantu Arya untuk memiliki tubuh yang bugar. Nah, teman-teman, nggak heran Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius pun membandingkan disiplin membangun kebugaran rohani sama seperti usaha dari seseorang yang sedang berolahraga. Mari kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8. Dikatakan seperti ini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Teman-teman, dalam bahasa Yunani kata ibadah yang digunakan di ayat 7 dan 8 adalah eusebeia, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai godliness, yang artinya yaitu kesalehan. Agak jarang memang kita dengar kata-kata saleh tersebut dalam keseharian kita. Kesalehan yang antara lain diwujudkan juga dalam sikap kita menghormati serta menghargai Allah. Karena itu di dalam Alkitab kita, bahasa Indonesia versi terjemahan baru yang kedua, kata eusebeia tadi diterjemahkan dengan saleh. 1 Timotius 4 ayat 7-8 versi TB kedua. Namun jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kata makna ibadah tadi di kedua ayat yang baru saja kita baca, bukan hanya dalam bentuk menyanyi atau memuji Tuhan, merenungkan firman maupun berdoa, tetapi juga punya satu makna dalam artian yang lebih luas, yaitu termasuk kesalehan perilaku kita sehari-hari ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang berelasi,
waktu kita bekerja yang dilakukan dengan menghormati dan menghargai Tuhan. Tetapi tentu saja kata ibadah di sini juga mencakup ibadah dalam satu pengertian yang sederhana, yaitu memberikan waktu untuk bertemu dengan Tuhan melalui pujian, doa, dan perenungan firman-Nya. Hari ini kita akan coba membahas pengertian ibadah dalam konteks yang sederhana ini. Dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di 1 Timotius 4 tadi, ada 3 pelajaran tentang ibadah yang disampaikan. Yang pertama, ibadah akan menghasilkan kehidupan yang bugar. Di ayat 8, Paulus menyandingkan ibadah dengan latihan badani, yaitu berolahraga. Coba kita pikirkan sebentar, apa tujuan bagi seseorang ketika dia berolahraga? Rasanya mayoritas pasti dengan tujuan pengen sehat, pengen punya tubuh yang fit, tubuh yang bugar, yang kuat. Bukan yang kalau dibawa tugas semalaman langsung demam gitu. Atau lembur sedikit meriang, enggak gitu. Memang ada tujuan yang lebih daripada sekedar bugar, contohnya atlet yang menjadikan olahraga sebagai karirnya. Tapi dalam kebanyakan tujuan orang dalam berolahraga adalah untuk memperoleh satu tubuh yang bugar, satu tubuh yang sehat, yang fit gitu. Manfaat dari olahraga ini juga disebutkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya tadi, sehingga di ayat 8 dia menulis latihan jasmani terbatas gunanya. Rasul Paulus berkata bahwa latihan jasmani atau olahraga adalah berguna, hanya saja manfaatnya terbatas. Terbatas seperti yang ia jelaskan di kalimat berikutnya, yaitu hanya bermanfaat untuk hidup kita di masa sekarang. Perlu dicatat, walaupun hanya bermanfaat untuk hidup kita di masa sekarang, tapi tubuh jasmani yang bugar tetaplah bermanfaat, teman-teman. Bayangkan kalau tubuh kita sakit-sakitan, tentu akan sulit bagi kita untuk hidup secara produktif. Dikit-dikit meriang, dikit-dikit harus izin dan lain sebagainya. Jadi, sehat secara jasmani itu penting. Walaupun manfaatnya hanya bisa dirasakan untuk hidup kita di masa sekarang. Lebih lanjut, di ayat yang ke-8, Paulus menuliskan, tidak demikian halnya dengan ibadah. Ibadah tidak sekedar bermanfaat bagi hidup kita di masa kini, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kenapa Paulus bisa berkata seperti demikian? Sebab sesungguhnya melalui ibadah kita berjumpa dengan Tuhan. Kebenaran ini dapat kita lihat di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, teman-teman. Dituliskan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Kalimat bahwasannya Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya ini menunjukkan bahwa melalui ibadah yang ada di ayat ini yang diistilahkan sebagai puji-pujian, umat Tuhan menyediakan tempat bagi Allah untuk hadir dan berjumpa dengan mereka. Berarti melalui ibadah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan atau relasi yang dekat dengan Tuhan ini akan menentukan kebugaran kehidupan kita. Peranan ibadah bagi kebugaran hidup ini dapat kita lihat di dalam kehidupan orang yang secara terus-menerus mengabaikan ibadahnya kepada Tuhan. Rasanya saya belum pernah ketemu dengan orang yang terus meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan dan kehidupan rohaninya tetap terjaga dengan baik. Tetap bugar, apalagi semakin kuat gitu. Yang ada, orang tersebut hidup rohaninya menjadi berantakan. Seiring juga dengan hal ini, kehidupannya pun semakin berantakan. Kuliahnya, relasinya, keluarganya, semua turut terdampak dan ikut-ikutan berantakan gitu. Ibrani 10 ayat yang ke-25 menyatakan juga, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Itulah hidup yang fit, hidup yang bugar, dan berkemenangan di masa kini, dan hidup yang bahagia sampai kepada kehidupan yang akan datang. Ibadah akan menghasilkan hidup yang bugar. Yang kedua, teman-teman, ibadah perlu sikap disiplin. Ayat yang ke-7 tadi Paulus menulis, latihlah dirimu beribadah. Dalam kata latihlah ini terkandung makna, yaitu bersikaplah disiplin. Itu sebabnya dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, ayat ini diterjemahkan sebagai discipline yourself for the purpose of godliness. Memang sikap disiplin seperti inilah yang perlu ada di dalam diri para olahragawan. Pagi latihan, break sebentar siangnya.
sore lanjut latihan lagi. Lagi mood, nggak lagi mood, harus latihan. Lagi capek, nggak lagi capek, sesuai jadwal, ya harus latihan. Tanpa sikap disiplin dalam berlatih, maka dia tidak akan pernah menjadi seorang juara. Sikap disiplin yang diutarakan juga oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dibilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Di ayat sebelumnya Rasul Paulus menggambarkan perjuangan dirinya dalam pelayanan pemberitaan Injil bagaikan perjuangan seorang atlet lari dan seorang petinju. Dia berkata bahwa seperti seorang olahragawan harus melatih tubuhnya dan menguasainya. Artinya, kita tidak boleh membiarkan tubuh kita yang mendikte tindakan-tindakan kita. Tubuh yang dikit-dikit mager, tubuh yang dikit-dikit aduh ayo makan enak. Yang dikit-dikit ayo kita main game lagi lah, refreshing lagi lah. Hobi kita main game refreshing, kita perlu refresh sejenak. Justru sebaliknya, kita yang harus mendisiplinkan tubuh kita dan mengendalikannya. Nah, kalau prinsip ini yang kita aplikasikan di dalam hal kita beribadah, maka ketika tubuh kita bilang, hari ini gak usah ibadah dulu deh, lain kali aja. Di saat itu kita harus bilang sama tubuh kita sendiri, enggak, aku harus beribadah kepada Tuhan. Coba bayangkan kalau seorang atlet membiarkan tubuhnya yang menentukan apakah hari ini dia mau berlatih atau enggak. Setiap kali dia mau latihan, badannya bilang, lain kali aja lah, besok aja masih sempet lah buat latihan. Kira-kira apa yang terjadi sama atlet ini? Prestasinya akan baguskah? Tentu saja tidak. Bakat tanpa disertai disiplin dan kerja keras tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, teman-teman. Di dalam beribadah, kita perlu belajar untuk menaklukkan keinginan tubuh kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bilang, hei tubuh, bukan kamu yang atur. Itulah makna dari menjadi murid Kristus. Seperti yang dituliskan oleh Dietrich Bonhoeffer, seorang hamba Tuhan dari Jerman di dalam satu bukunya yang sangat terkenal yang berjudul The Cost of Discipleship. Atau dalam terjemahannya dikatakan harga dari pemuridan. Bonhoeffer menuliskan satu statement yang sangat terkenal, dikatakan, when Christ calls a man, he bids him to come and die. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia mengundang yang bersangkutan untuk datang dan mati. Yang dimaksudkan di sini adalah Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dan menjadi pelaku dari kehendaknya. Untuk itu kita perlu mengalami kematian terhadap semua kehendak pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang murid. Kita bisa berkata tidak kepada kehendak kita sendiri. Itu pula yang disebut sebagai mendisiplinkan diri. Sekarang kita bisa melihat kaitan antara kata disciple dengan disiplin, murid dengan disiplin. Saya yakin kita semua mau menjadi murid Kristus. Oleh karena itu, kita pun perlu untuk belajar disiplin. Kerelaan untuk bayar harga atau sikap disiplin ini yang harus ada di dalam kehidupan ibadah kita. Bukankah kerelaan untuk membayar harga ini yang juga ada di dalam diri Daniel, seperti yang tercatat di dalam Perjanjian Lama? Demi ibadahnya kepada Tuhan, Daniel rela. Dia dilemparkan ke dalam gua singa. Bukankah keberanian untuk membayar harga ini juga yang ditunjukkan oleh gereja-gereja bawah tanah yang ada di Tiongkok pada masa pemerintahan komunis dengan keras menindas mereka? Di masa itu banyak pemimpin gereja yang ditangkap dan dipenjarakan, tetapi tanpa takut, para pengikut Kristus tetap datang beribadah secara sembunyi-sembunyi di rumah-rumah mereka. Alhasil, jumlah pengikut Kristus di Tiongkok terus berkembang. Hal ini tidak terlepas dari sikap disiplin, yaitu berani membayar harga dalam mengikut Kristus dan beribadah kepadanya. Kita yang bebas beribadah seharusnya bisa lebih menghargai kesempatan untuk kita beribadah. Ibadah memerlukan sikap disiplin. Yang ketiga, ibadah perlu dilakukan secara berkala dengan teratur. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 tadi, Paulus menyandingkan ibadah dengan berlatih olahraga. Latihan jasmani atau olahraga harus dilakukan secara berkala dan teratur. Teman-teman, gak akan ada dampaknya kalau olahraga hanya setahun sekali. Walaupun setahun sekali kamu latihan olahraga 10 jam non-stop, hal itu tidak akan membawa kesehatan, kebugaran bagi tubuh kita karena dilakukannya hanya sesekali. Demikian juga dengan ibadah. Nggak cukup kamu cuman beribadah setahun 2 kali. Ya Paskah sama Natal aja lah cukup. Teman-teman, nggak cukup kamu ibadah hanya sebulan sekali.
Lalu kita bilang dengan alasan, ya kan lebih baiklah daripada enggak sama sekali. Dan kemudian kita merasa sudah melaksanakan kewajiban kita untuk beribadah. Teman-teman, yang butuh untuk beribadah itu kita, bukan Tuhan. Jangan dibalik. Ibadah sesekali kalau ingat. Hal ini nggak akan berguna buat kebugaran rohani kita dan tidak akan menghasilkan relasi yang akrab dengan Tuhan. Nggak ada kan dua orang yang bersahabat yang sangat dekat tetapi hanya berkomunikasi setahun 2 kali. Cuman ngobrol setiap kali pas lagi ulang tahun aja. Selebihnya nggak pernah ada komunikasi. Rasanya nggak ada sahabat yang seperti itu. Nggak bisa dibilang mereka bersahabat sangat dekat. Berteman mungkin, iya. Tetapi relasi yang akrab perlu lebih dari itu. Kalau kita pengen kehidupan kita bertambah akrab dengan Tuhan, maka kita harus berjumpa atau berkomunikasi dengan Tuhan secara teratur. Hal ini dapat kita lihat juga di dalam kehidupan para tokoh Alkitab, baik yang ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Mereka melakukan ibadah secara berkala, mereka ibadah secara teratur, bukan setahun 2 kali, bukan sebulan sekali, dan bahkan bukan hanya seminggu sekali, tetapi setiap hari. Dalam Perjanjian Lama, diantaranya yaitu di kitab Mazmur, berulang kali disebutkan bahwa umat Tuhan dan pemazmur melakukan ibadah setiap hari. Contoh singkatnya, di dalam Mazmur 55 ayat 18, dicatat bahwa Daud mengangkat doanya kepada Tuhan 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari, tengah hari atau siang, dan petang hari. Hal yang serupa juga dicatat di dalam Daniel, pasal 6 ayat yang ke-11. Dalam Perjanjian Baru dicatat di dalam Kisah Para Rasul 3 bahwa Petrus dan Yohanes berdoa di bait Allah pada petang hari. Sedangkan di dalam Kisah Rasul 10 dicatat Petrus berdoa pada siang hari, yaitu pada pukul 12 tengah hari. Apa yang mereka lakukan ini memang merupakan pola ibadah dari orang Yahudi yang berdoa 3 kali sehari. Alkitab pun juga mencatat Yesus berdoa di pagi hari dan pada malam hari. Ini dicatat antara lain di Markus pasal 1 ayat 35, Matius 14, dan juga Markus 6. Pola ibadah 3 kali sehari ini pula yang dipraktekkan oleh gereja mula-mula, yaitu pada masa-masa awal berdirinya gereja di 2000 tahun yang lalu. Hal ini dapat dibaca di dalam Didache, kitab yang ditulis di abad pertama. Didache merupakan kitab tertua yang mencatat tentang pola kehidupan para pengikut Kristus di masa itu. Di situ ditulis, para pengikut Kristus melakukan ibadah harian dengan berdoa 3 kali sehari. Semua ini menjelaskan kepada kita bahwa ibadah kita kepada Tuhan haruslah dilakukan secara berkala dengan teratur. Ya, berkala yang saya maksud di sini adalah setiap hari. Nggak cukup seminggu sekali, apalagi setahun 2 kali. Melalui perjumpaan dengan Tuhan setiap hari di dalam ibadah pribadi kita tersebut, kita membangun keakraban kita dengan Tuhan. Mungkin teman-teman bertanya, apakah ibadah setiap hari ini adalah sama dengan melakukan saat teduh atau renungan harian seperti yang umumnya dilakukan banyak orang? Bukan. Ibadah harian bukanlah sekedar saat teduh. Lalu, apa bedanya? Orang melakukan saat teduh dengan maksud memperoleh sesuatu dari Tuhan untuk mengisi kembali kehidupan yang bersangkutan. Seperti ketika kita lagi ngecas baterai handphone. Jadi pusat perhatian sewaktu kita sedang melakukan saat teduh adalah apa yang saya peroleh dari Tuhan. Sementara di sisi yang lain, ibadah harian dilakukan dengan maksud memuliakan Tuhan, mengambil waktu untuk berada bersama Tuhan, serta mendengarkan Tuhan berbicara melalui ibadah kita. Memang kita mendapat manfaat dari ibadah tersebut. Namun, yang menjadi fokus dari ibadah harian bukanlah apa yang kita peroleh dari Tuhan, tetapi fokus dari ibadah harian adalah Tuhan itu sendiri, di mana kita bisa menyembah Tuhan, mengambil waktu untuk berada bersama dengan Tuhan, dan merenungkan firman-Nya. Kalau teman-teman bertanya, bagaimana cara mempraktekkan itu semua? Sederhana aja. Coba lakukan ibadah harian dengan tuntunan yang ada di www.ibadahharian.net atau melalui aplikasi ibadah harian yang telah disediakan oleh gereja kita secara gratis. Dengan aplikasi ibadah harian, kita dituntun untuk beribadah kepada Tuhan 3 kali setiap hari, pagi, siang, malam. Rata-rata 7 menit di pagi hari, 4 menit di siang hari, 7 menit di malam hari.
sekitar 18 menit setiap hari, meluangkan waktu untuk membangun kebiasaan beribadah yang membawa kita untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang akrab dengan Tuhan memampukan kita untuk berjalan di dalam setiap musim kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan hari ini. Hari ini kami berdoa, kami mohon Roh Kudus menolong diri kami untuk kami bisa terus melatih diri kami dalam disiplin beribadah. Kami tahu Tuhan, tidak cukup hanya 1 tahun 1 kali, tidak cukup hanya 1 bulan 1 kali, ataupun bahkan 1 minggu 1 kali. Tapi kami mau belajar untuk bisa beribadah kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Terus menerus mengingat Tuhan di dalam keseharian kami. 3 kali sehari kami mengingat-Mu Tuhan, pagi, siang, dan malam. Kami berdoa, biar Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk bisa mendisiplin diri kami dalam beribadah ini. Tuhan, kami berdoa biar kami mampu untuk menata prioritas yang ada dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa biar segala distraksi-distraksi yang ada tidak akan mengalihkan kami dari fokus utama kehidupan kami, yaitu kepada-Mu sendiri ya Tuhan. Kami berdoa, berikan kami kekuatan tersebut. Dimanapun kami berada, Tuhan yang menolong setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar hikmat daripada Allah dicurahkan di dalam kehidupan-Mu yang menolong Kau berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan yang memberkati perkuliahan-Mu, nilai-nilai yang terbaik ada di dalam kehidupan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau perlukan, semua usaha yang Kau lakukan biar Tuhan yang menjadikannya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya percaya hari ini Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap daripada kita. Latihlah diri kita untuk beribadah, disiplinlah diri kita untuk belajar beribadah kepada Tuhan setiap hari. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.